Kita masih membahas topik teori bilangan, yaitu materi sifat keterbagian. Pada video sebelumnya telah dijelaskan beberapa sifat keterbagian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali sifat-sifat keterbagian yang keempat, yaitu jika A pangkat N kurang B pangkat N, itu N-nya bilangan asli, maka A pangkat N kurang B pangkat N pasti bisa dibagi A kurang B. Atau kalau dibalik bisa dikatakan A kurang B habis membagi A pangkat N kurang B pangkat N untuk semua A dan B bulat dan N bilangan asli. Sebaliknya, jika bentuknya A pangkat N tambah B pangkat N, maka A pangkat N tambah B pangkat N ini bisa dibagi A tambah B dengan syarat N-nya adalah bilangan ganjil. Gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Ini contoh soal yang ketiga terkait sifat keterbagian. Buktikan bahwa 7, 13, dan 181 adalah faktor dari 3 pangkat 105 tambah 4 pangkat 105. Bagaimana cara membuktikannya? Pertama-tama kita perhatikan bentuk 3 pangkat 105 tambah 4 pangkat 105. Ini bentuknya seperti sifat keterbagian yang A pangkat N tambah B pangkat N. Jadi perhatikan, kalau A pangkat N tambah B pangkat N dan N-nya ganjil, maka A pangkat N tambah B pangkat N itu habis dibagi A tambah B. Berarti 3 pangkat 105 tambah 4 pangkat 105, karena 105-nya ganjil, maka bilangan ini kalau dijumlahkan habis dibagi 3 tambah 4. 3 tambah 4 itu sendiri adalah sama dengan 7. Jadi dari sini sudah terbukti bahwa 7 adalah faktor dari 3 pangkat 105 tambah 4 pangkat 105. Nah, berdasarkan sifat keterbagian yang keempat, kita juga bisa membuktikan 13 adalah faktor dari 3 pangkat 105 tambah 4 pangkat 105. Jadi kita kalau bentuknya A pangkat N tambah B pangkat N, perhatikan N-nya harus ganjil ya, supaya bisa memenuhi sifat keterbagian yang keempat. Kecuali A pangkat N kurang B pangkat N. Nah, coba perhatikan 3 pangkat 105 tambah 4 pangkat 105 itu bisa kita manipulasi menjadi seperti ini. Di mana 105 itu sama dengan 3 kali 35. Jadi masing-masing 3 dan 4 kita ubah menjadi 3 pangkat. 3 berpangkat 35, terus 4 pangkat 3 dipangkatkan 35 juga. Jadinya 3 pangkat 3 itu sama dengan 27, 4 pangkat 3 sama dengan 64. Nah, berarti bentuknya ini sudah jadi A pangkat N tambah B pangkat N. Berarti bilangan ini habis dibagi 27 ditambah 64 kalau berdasarkan sifat keterbagian ya. Jadinya 27 tambah 64 itu sama dengan 91. Berarti 3 pangkat 105 tambah 4 pangkat 105, karena dia sama dengan bilangan 27 pangkat 35 tambah 64 pangkat 35. Jadi 3 pangkat 105 tambah 4 pangkat 105 juga habis dibagi 91. Kembali lagi perhatikan karena pangkatnya masih ganjil ya. Oke, lanjut. Kalau 91 apa hubungannya dengan 13? Nah, ternyata 91 itu adalah kelipatan 13, yaitu 7 kali 13 sama dengan 91. Berarti karena 91 ini bisa dibagi 13, maka 3 pangkat 105 tambah 4 pangkat 105 juga habis dibagi 13. Oke, bisa ya. Ini habis dibagi 91, 91 habis dibagi 13, maka ini juga habis dibagi 13. Sama seperti 12 habis dibagi 6, 6 habis dibagi 2, maka 12 juga habis dibagi 2. Oke, kita lanjut. Kita sudah membuktikan 7 dengan 13. Sekarang tinggal 181. Nah, kita manipulasi kembali. Jadinya 105 itu bisa dimanipulasi menjadi 5 kali 21.
Maka ini akan menjadi 3 pangkat 5 pangkat 21 ditambah 4 pangkat 5 pangkat 21, jadinya 243 pangkat 21 tambah 1024 pangkat 21. Jadi kembali bentuknya seperti A pangkat N tambah B pangkat N dengan N ganjil, maka bilangan ini habis juga dibagi 243 tambah 124, yaitu 1267. Oke. Kalau dia habis dibagi 1267, apakah 1267 itu juga memiliki faktor 181? Kita cek saja ya. Ya, ternyata 181 kali 7 itu adalah 1267. Jadi, karena 1267 bisa dibagi 181, maka 3 pangkat 105 tambah 4 pangkat 105 juga habis dibagi 181. Dengan begini maka sudah terbukti bahwa 7, 13, dan 181 adalah faktor dari 3 pangkat 105 tambah 4 pangkat 105. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal keempat. Ini soal OSK 2004 SMP. Soalnya semua N sehingga N dan N pangkat 3 tambah N pangkat 3 per N kurang 1, keduanya merupakan bilangan bulat. Nah, di sini berarti kita ditanyakan itu berapakah semua solusi dari N sehingga N ini dan pecahan N tambah 3 per N kurang 1, keduanya merupakan bilangan bulat. Jadi kita disuruh mencari N bilangan bulat yang memenuhi hasil dari pembagian N tambah 3 per N kurang 1 harus jadi bulat. Oke, bagaimana cara menyelesaikan ini? Perhatikan bahwa jadi N tambah 3 per N kurang 1 kita bisa manipulasi menjadi N kurang 1 tambah 4 per N kurang 1. Jadi kita manipulasi sesuai dengan penyebutnya. Kenapa? Karena N tambah 3 itu kita bisa menjadi N kurang 1 tambah 4. N kurang 1 nanti bisa dibagi N kurang 1, jadinya bilangan bulat. Sehingga ini hasilnya menjadi 1 tambah 4 per N kurang 1. Yang satunya ini sudah menjadi bilangan bulat. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana caranya supaya 4 per N kurang 1 ini menjadi bilangan bulat juga. Berarti patokannya ada di N kurang 1-nya. N kurang 1-nya ini harus adalah faktor dari 4. Nah, kalau N kurang 1 ini faktor dari 4 atau habis membagi 4, maka dia juga hasilnya akan menjadi bilangan bulat, sehingga kita dapatkan N tambah 3 per N kurang 1 juga bilangan bulat. Begitu. Nah, N kurang 1 ini harus faktor dari 4. Faktor dari 4 itu adalah plus minus 1, plus minus 2, dan plus minus 4. Jadi bukan cuma faktor positif yang diambil, tapi juga faktor negatif. Yang penting hasilnya bulat. Nah, kalau N kurang 1-nya sama dengan plus minus 1, plus minus 2, dan plus minus 4, kalian bisa dapatkan sendiri nilai N-nya ya, dengan cara mensubstitusi. Jadi kalau misalkan N kurang 1 sama dengan positif 1, berarti N-nya sama dengan 2. Terus kalau N kurang 1 sama dengan minus 1, berarti N sama dengan minus 1 ditambah 1 jadinya 0. Dan seterusnya ya, kalian bisa cari sendiri. Sehingga didapat N yang memenuhi adalah minus 3, minus 1, 0, 2, 3, dan 5. Ini diurutkan. Demikian materi hari ini. Keep studying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.